generasi masa depan. Pada minggu ini, GKJW mengajak kita bersama-sama untuk menghayati peran pemuda dalam gereja melalui Pekan Pemuda GKJW 2025. Tema Pekan Pemuda Gereja Kristen Jawi Wetan di tahun 2025 ini adalah Pemuda GKJW Gotong Royong Anti Doyong. Melalui tema ini, para pemuda GKJW dipanggil untuk membangun persekutuan dan kesatuan di dalam Kristus. Para pemuda GKJW hadir, diarahkan, terlibat, dan hadir bagi gereja. Tidak hanya peran dan kehadiran pemuda, gereja dan segala pelayanannya juga dapat hadir sebagai sahabat bagi pemuda. Wujud gotong royong adalah pemuda dan gereja saling bekerja sama, hadir, dan terlibat satu dengan yang lain. Marilah kita mulai ibadah pembukaan Pekan Pemuda saat ini dengan penuh sukacita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, kita menyembah dan memuliakannya. Mari muliakan nama Tuhan dengan satu pujian sungguh tak tertandingi. Ibrani 10 ayat 25. Jauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan.
menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita berdoa. Kami bersuka cita ya Tuhan, karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu bersekutu denganmu. Hadirlah di antara kami, berkati ibadah kami hari ini. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Masa muda sungguh senang, hati penuh dengan sukacita. Kemana tinggal gadis aku? Telepon tak diangkat dari tadi, dimatikan pula. Akhirnya lah kau angkat telepon mamamu ini. Kenapa kau matikan teleponnya? Kalau ini kan hari Sabat, bangun lebih pagi. Kau tidak pergi ke gereja? Kau bikin malu mama saja. Mama ini setiap pagi harus buru-buru. Mama ini majelis. Masa anaknya tidak pernah pergi ke gereja? Boy, kau harus jadi contoh yang baik untuk adik-adik budi kamu. Kalau kau tidak ke gereja, kau pasti tak pernah baca Alkitab, Alkitab itu cuma kau baca hari Minggu saja, toh? Ayolah, jadi anak gadis mama yang baik. Mama, sudahlah, sakit kuping aku dengan mama teriak-teriak gini. Semua macam geledek. Lah, kalau kau tak mau dengar suara mamamu yang macam geledek ini, kau jadilah anak yang rajin. Pagi-pagi tak usah mama telepon kau untuk ingatkan kau pergi ke gereja. Kau sudah harus ingat sendiri. Coba, mama tak telepon pagi ini, kau pasti boros. Boros. Mama dan bapak itu tak maulah anak gadis mama yang cantik ini masuk neraka. Kalau kau tak ke gereja, kau bisa masuk neraka, Ya, maka itu mama minta tolong, rajin-rajinlah pergi ke gereja. Dengan itu bapak pendeta berkhotbah, biar kau bisa bertumbuh, biar kau bisa mengerti, biar kau tidak tertinggal dan nanti bisa masuk surga. Kalau mama dan bapak dan adik-adikmu juga itu, ngerti? Iya ya, Mak. Gak baca juga masuk neraka. Bapak sama Mak tenang saja lah. Iya, ini baru siap-siap mau pergi ke gereja. Biar saudara nanti butuh
Saya yakin pemuda di sini gak ada kan yang seperti bolu tadi. Kira-kira ada gak ya yang seperti bolu tadi? Berarti gitu. Ayo. Lagi balik. Aduh mama, beda pusing. Pening kali balai ini. Sudah, kita terakhir balik. Apa? Tak pergi ibadah? Terdengar. Sudah benar, ayo, pergi ke sana. Gini mama, tiap sekali mereka di gereja. Kalau nggak percaya, coba tanya Bapak Pendeta. Yang kan kita di gereja. Banyak alasan itu. Kita sih malam ini kita pergi ke gereja, ya. Sebanyak catat gua ini. Lihat tadi kau, dia suka main di gereja. Sekarang ayo, cepat mandi. Kalau kau tak pergi ke gereja, mama jual lah laptop ini, ya. Ayo, cepat mandi. Mandi. Mandi cepat, cepat. Ke gereja lagi. Sampai saja semua malas ke gereja. Udah dikasih tahu adiknya sih mau keramas. Boy itu kita sebentar. Lagian ibadah jam, saya isi jam tunggu sebentar. Kamu tuh gak pengen ikut ibadah. Maksudnya mau keluar jalan-jalan. Jalan-jalan. Hari Sabtu mau jalan-jalan. Sudah tahu hari Sabtu itu mesti ibadah pemuda. Pemuda itu kayak gini. Terus sekarang kamu gak mau datang. Soalnya kita mau ya. Gak ada. Ibadah. Kan itu sama. Ya udah sih datangnya gitu aja. Kayak kemarin cuma 2 orang aja. Sekarang aku tuh jalan-jalan ke Doni. Kamu gak ngerti sama Doni? Anak-anak, kalau memang dia anak seiman, ajak ke gereja bertambah rame. Ya itu lah Doni, teman-teman sekolah aku. Kak, pokok peraturan hubungan ini hari Sabtu tetap ibadah, hari Minggu tetap ibadah. Jadi ya tahu terus kalau misal kamu punya peraturan kan, siapapun kalau mau pergi harus pamit ke rumah. Bener ya? Maju, ini janjian. Bentar lagi dia juga sampai. Peraturan ya, pertama janji 1 harus ibadah jam 7 ya, jam 7 minggu tetap ibadah. Dan kalau kamu tidak kembali ke gereja pagi,
Mana? Sesuai. Wah. Kita semua telah berbuat dosa. Mari kita mujikan Kidung Jemaat 25, Ya Allahku di cahaya. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Berita anugerah bagi kita semua, umat yang percaya dan bermelih padanya. Yeremia 33 ayat 5. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Tentang kebenaran
Lihat ini. Kita lihat ibadah ini. Sedikit sekali perbedaannya. Betul toh? Iya sekali. Gitu. Aku yang mikir gitu. Padahal ya, udah dikirimin di grup kalau hari itu ada ibadah. Tapi kok yang datang Yopi ikut toh. Oh maksudnya Yopi kemarin yang datang cuma 2 orang. Itu sudah. Kayaknya teman-teman pemuda nih harus ketemulah sama mama aku. Karena kalau sudah bicara soal surga dan neraka, tak berkutiklah kau dibuatnya. Mama kau terus tuh. Gini aja. Mending kita berkunjung ke teman-teman kita yang jarang ke gereja. Kenapa pada setuju nggak? Setuju bagus. Otak cair sekali. Sudah, aku coba saja kita pergi ke rumah teman-teman saja deh. Oh, ide bagus itu Pak. Sudah, ayo. Seru deh kayaknya. Yuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap permasalahan dan rintangan kehidupan gerejawi, kaum muda selalu ingin memecahkan masalah dan mencari solusi dengan cara mereka sendiri. Kira-kira apa yang akan terjadi dalam kehidupan gerejawi kaum muda? Sebenarnya aku rindu masalah-masalah ke gereja, ibadah bareng teman-teman. Tapi yang tak pantas untuk melakukan, aku melihat temanku dengan mata pelagian, dengan iri dengki. Oh, Tuhan, aku rindu rumah kediaman.
Aduh, anak-anak kan memang. Kenapa lagi? Ayo, bisa ini ayo. Nara. Kenapa itu? Orang-orang ini permisi. Ada apa yang tidak dimotivasi? Minum sudah. Siapa? Jadi begini kakak, kita tuh dulu sekali biar kakak pergi ibadah kayak dulu itu loh. Iya. Nggak pernah lihat. Kangen kali lah kita. Puji Tuhan, ini tadi kebetulan aku merasa rindu. Tiba-tiba itu merasa rindu yang dalam. Kok gak pernah ibadah, gak pernah ikut ibadah pemuda ya, seperti kalian gitu loh. Ya, gak lama Tuhan kirim kalian ke sini tadi. Haleluya, puji Tuhan yo. Nah, kebetulan nih minggu depan itu Sabtu ada ibadah pemuda. Ikut tuh ibadah yo. Sekalian biasa nanti kalau pulang gereja ngopi di tempat kopi yang baru itu loh. Aku ini masih belum yakin. Apakah aku sudah bisa? Aku aja jarang pergi ibadah. Nang gereja bolak-balik kelo ketemu ABCD sing rumangsa aku iki paling sugih. Aku paling pinter, aku paling duwe kabeh. Ning gereja kalau tentrem ati malah nambah perkara. Walah, ngono tak ceritani. Emang sopo sak sing ngani koyo ngono iku? Sik. Apa jangan-jangan wong iki padha karo sing tau masalah karo aku biyen. Tahu masalah be awakmu. Sik. Itulah orang sing tahu mau cerita pas awake tuku soto nek karep gereja iku sih. Oh, orang yang kemarin itu. Iya, orang yang kemarin itu loh, yang katanya, iya kan nanti aku datang pelayanan, iya kan nanti aku datang on time. Tapi pas hari H, aduh kak maaf sibuk ngurusin kerjaan, ini itu, jadinya gak datang pelayanan. Wes. Kok malah tak emosi ngene sih? Percuma ta awake ibadah ben minggu. Rutin ibadah pemuda, ngocor mengang dino, tapi titik gampang emosi. Sing sabar kok. Wong sabar kan bisa Tuhan. Pace kok otak cair sekali. Betul tuh kata Pace. Teman-teman, percuma kita tiap minggu ibadah pelayanan ini itu renungan pagi sore siang malam pagi sore siang malam. Aduh mamai, kalau kau punya hati terus menghakimi terus. Kita sebagai anak Kristus harus mencerminkan karakter Kristus. Betul toh? Betul kali aku. Sudah. Apalagi kalau teringat wajah mama aku pas ngomongin tentang neraka nih. Sudah bulan kali tekadku untuk jadi anak Tuhan yang baik. Mama bisa aja buat anaknya Elisa ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong kalau soal api abadi itu ya gak apa aja sih, semua orang pun juga takut. Ya udah kalau gitu tunggu aku minggu depan ya. Aku jalan. Sampai ketemu ya guys. Terima kasih. Kita pamit. Oke, see you. Sampai ketemu. Semoga hati kita dilembutkan untuk dengan rendah hati mendengar dan melakukan firman Tuhan.
gereja. Ya Tuhan, terima kasih. Wah, tumben nek gereja kare iki. Iki mau awak muta. Yo kok kabare? Wis entuk kerjaan ah. Saya kan dipanggil gak kerja, ini urusannya sama kawan. Masalah, begitu kata kita gereja. Lek. Ya anak gereja lagi. Jangan lek. Puji Tuhan sehat ya. Biar tahu anak gereja lek. Iya lah. Mama papamu ya apa kabarnya? Puji Tuhan deh, sehat semua. Sehat semua ya? Iya. Heeh. Kesibukannya mama apa? Mama gak baru di rumah deh. Heeh. Papa kerja di luar. Terus. Jadi gak ada waktu deh pada gereja. Bingung sampai gak ada waktu ya. Oke berarti saya kira. Ini berarti yo. Berarti waktunya tepat iki. Mamamu wis di warung, papamu wis kerja ya kan? Waktu ibu papamu ambek mamamu iku nang omah. Nang omah iku nyelih dhuwit. Yuk, waktu itu ngomongnya sih sebentar kok ya sampai saiki loro dibayar kan. Ya ngomong awakmu sak tante-tante gak tau tumon saka, mamai papai gak tau tumon blas. Nggak pernah kelihatan, dah aku nanti juga bingung. Nomor HP-nya ganti ya mamamu kan? Ya, tapi gini, mumpung kamu ke gereja ya, tolong sampaikan ke mamamu. Tadi Tante Vira itu bilang, anu mah, uangnya 5 juta suruh kembalikan. 5 juta? Iya. Lo kan nggak dikit loh 5 juta itu kakak. Iya, tolong nanti, tolong bilang sama papamu. Uangnya suruh cepat kembalikan, kan parah tenan. Yo. Ya wes ya, tolong sampaikan ya kak ya. Ya wes kan jelas-jelas gereja ya Leo. Ya. Baru saja masuk dalam gereja, tapi rasa seperti dalam neraka. Hati panas membara, diri terhina. Mengapa Tuhan, mengapa kau diam saja? Sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah izinkan kami untuk dapat berkumpul kembali di gereja-Mu dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Kini saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pagi hari ini mampu menjadi pengingat bagi kami bahwa Engkau sungguh mengasihi kami di setiap detik kehidupan kami.
Engkau pimpin dan sertai hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah apa yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu saja. Berikan kami hikmat Roh Kudus, biar kami selalu mendengar dan mau mengerti serta melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman Tuhan pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, bacaan firman kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 18 ayat yang 9 sampai dengan 14. Untuk itu saya undang umat untuk bangkit berdiri. Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang maling, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Saya ulangi, dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sungguh saya bersuka cita pagi hari ini kalau kita semua boleh berkumpul di tempat ini, kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini adalah pagi yang berbeda. Bapak Ibu bisa melihat bahwa para pemuda mencoba untuk menampilkan suatu konsep baru di dalam perjalanan kita pada pagi hari ini. Para pemuda mencoba untuk menyampaikan beberapa problematika yang mereka alami, baik dalam keseharian mereka ataupun dalam hal kerohanian mereka. Mereka mengemas itu semua di dalam tontonan yang kita lihat tadi dan juga penampilan drama musikal yang sudah kita saksikan tadi. Dengan harapan supaya kita semua bisa relate dan kita semua juga lebih bisa menangkap apa sih yang sebenarnya terjadi pada pemuda-pemuda kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang masa muda, masa ini adalah masa yang menjadi harapan dan juga masa menjadi tujuan kita. Untuk anak-anak kita yang saat ini berada di kelas pratama, madya, remaja, masa ini menjadi masa yang ingin segera mereka capai. Ada keinginan dari mereka untuk segera menjadi seperti kakak-kakak muda. Tapi bagi adik Yuswo, Bapak Ibu yang sudah berusia banyak, masa muda ini adalah masa yang bisa jadi dengan ingin ulangi kembali.
Karena jelas pada masa itu jenengan masih dalam keadaan fit, jenengan masih bisa melakukan semuanya tanpa harus menyusahkan orang lain. Mungkin beberapa dari jenengan saat ini para bioskop mengalami beberapa halangan dalam jenengan bisa melakukan itu lagi. Ada yang sudah kesulitan dalam berjalan, ada yang sudah nyeri otot, berlindung, dan juga ada yang sudah dalam keadaan sakit. Keinginan pada Adiuswa ini untuk mereka bisa mengulangi masa muda ini seringkali kita lihat pada saat dampak itu orang tua kita akan memulai suatu cerita. Mereka pasti akan mengawali cerita mereka dengan intro atau pembukaan seperti ini. Pas zaman Mbak Musik Nombian ini akan ada itu seperti itu sejak cerita mereka. Karena itu adalah momen yang berkesan buat mereka. Mereka masih dalam keadaan fit, mereka dalam keadaan prima. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita saat ini, masa muda yang seperti apa yang ingin dicapai, dan masa muda apa yang ingin Bapak Ibu ulangi kembali? Masa muda yang kelangkap atau masa muda yang diberkat untuk orang lain? Bapak Ibu Saudara kasih, sebagaimana kita tahu, masa muda adalah masa yang identik dengan semangat yang menggebu-gebu, keinginan yang berapi-api, ide-ide yang baru, dan juga tenaga yang tidak ada habisnya. Para pemuda identik dengan ini semua karena memang mereka berada pada usia dengan performa terbaik dalam siklus kehidupan mereka, baik fisik maupun kemampuan otak mereka berada pada performa yang paling jos dalam hidup mereka. Ditambah lagi pada usia-usia pemuda ini, para pemuda sudah memiliki kebebasan dalam menentukan langkah dalam kehidupan mereka. Seperti contoh, mereka mulai bisa menentukan akan mengambil jurusan apa mereka pada saat sekolah. Mereka sudah bisa menentukan akan bersekolah di mana, akan kuliah di mana nantinya, dan jurusan apa yang mereka ambil. Mereka sudah bisa menentukan dengan siapa orang berteman, siapa yang menjadi teman plekku, dan juga di mana nantinya aku akan bekerja. Kemandirian ini, Bapak Ibu, seringkali menimbulkan gesekan antara mereka dan para orang tua. Bukan sesuatu yang salah jika masih ada orang tua yang sampai saat ini tetap mengambil andil dalam pengambilan keputusan untuk anak mereka. Akan menjadi salah di sini kalau para orang tua benar-benar memberi kebebasan 100% buat anak-anak mereka untuk mengambil keputusan mereka. Karena kita tahu bersama di sini, Bapak Ibu, kalau pemuda memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mereka memiliki rasa ingin mencoba hal-hal baru. Syukur kalau yang ingin mereka lakukan sebagai hal baru dan mereka ingin tahu adalah hal yang baik. Tetapi akan menjadi malapetaka jika yang mereka ingin tahu dan mereka ingin coba adalah sesuatu yang bisa dibayangkan akan seterpuruk apa anak kita kalau kita benar-benar melepas mereka dan tidak memberikan mereka arahan ataupun bimbingan. Bapak Ibu, kadang kita orang tua akan cenderung menganggap anak kita ini belum pantas untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Pasti akan ada kalimat, "Wong si arek kok, ini ngerti apa? Masih anak-anak kok, kamu ini ngerti apa?" Di sisi lain, dari sudut pandang pemuda, teman-teman pemuda yang hadir pada pagi hari ini, mereka akan menganggap perlakuan dari para orang tua ini sebagai bentuk pengengkangan atas kebebasan diri kalian. Saya boleh sampaikan bahwa teman-teman pemuda akan menganggap sikap orang tua ini cenderung menjadi pembalas bagi kalian untuk melakukan apa yang menjadi kemauan keinginan kalian. Karena kalian merasa bahwa apa ini dilarang, aku hati ini dilarang, hati ini kamu,
atau ikut awal. Akan ada perasaan itu dari teman-teman, dan itu pun juga kita alami pada waktu kita masih muda awal itu. Dan pada momen ini pun para orang tua akan berkesan untuk menyepelekan anak-anak mereka dalam mereka menentukan pilihan masa depan mereka yang nantinya akan mereka tentu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sikap orang tua yang memandang sebelah mata orang lain yang lebih muda atau orang lain yang dirasa belum memiliki pengalaman yang sama dengan mereka, ternyata juga terbawa di dalam kita bergereja Bapak Ibu. Seperti bacaan kita yang terambil dari Lukas 18 ayat 19 sampai dengan 14. Di sini Tuhan Yesus mengisahkan sebuah perumpamaan yang dipakai untuk memberikan pengajaran bagi orang-orang yang memandang diri lebih hebat, memandang diri lebih benar, sementara orang lain adalah salah dan benar. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus memakai contoh bagaimana orang Farisi ketika ia berdoa yang hanya berfokus pada dirinya sendiri saja, hanya berfokus pada upaya baik yang sudah ia lakukan, dan sikapnya yang memandang rendah orang lain dalam doa-doanya. Sementara itu ia pakai juga contoh seorang pemungut cukai, karena ia berdoa dalam kerendahan hatinya dan merasa seperti orang yang berdosa. Pemungut cukai tidak berani untuk menghadap ke langit bahkan pada saat itu. Ia lebih memilih untuk memukul dirinya sebagai tanda pertobatannya. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus membenarkan pemungut cukai, sementara orang Farisi tidak ia benarkan. Dalam perumpamaan itu juga Tuhan Yesus tidak mengajarkan bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Akan tetapi, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kalau ada tetap ini, Bapak Ibu Saudara yang masih seperti orang Farisi, mari Bapak Ibu Saudara bertobatlah. Perbaiki diri dan penuhi hati layaknya pemungut cukai seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tadi. Sehebat apapun saudara, serajin apapun saudara beribadah, sebanyak apapun persembahan perpuluhan yang Anda berikan untuk gereja ini, bila tidak diganti dengan kerendahan hati, semuanya akan menjadi tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Bukan berarti dengan yang sudah merasa benar tadi, dengan yang merasa sudah berkontribusi untuk gereja ini, Anda berhak untuk menghakimi orang lain dan menganggap rendah orang lain. Bukan dengan yang berhak untuk melakukan itu semua. Tetapi saya berkatakan di pagi hari ini, Tuhan yang bisa melakukan itu. Tuhan Bapa yang bisa menilai setiap peraturan kita. Karena Tuhan yang Maha Kuasa, Dia bisa mengangkat orang yang bukan apa-apa, orang yang dianggap tidak berarti mata orang lain, untuk bisa Dia pakai menjadi alatnya, dan Ia memberikan diri lebih daripada orang yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sadar atau tidak, justru kita para orang tua yang menjadi membuat api semangat dari para pemuda atau anak muda ini menjadi redup dan semakin redup. Sikap acuh terhadap perkembangan rohani anak kita menjadikan mereka tidak memiliki sikap dalam hidup Bapak Ibu. Contoh, hari Sabtu dan Minggu yang seharusnya menjadi harinya Tuhan, waktu untuk mereka beribadah, menjadi tidak wajib untuk mereka hadiri, menjadi tidak harus mereka hadiri, karena merasa hari itu adalah sama dengan hari seperti biasanya. Dan orang tua aku saja tidak mengingatkanku, aku harus selalu ke gereja setiap minggu.
kenapa aku harus mengoyong untuk bisa hadir sini? Sadar atau tidak kita seperti itu. Terkadang kita acuh terhadap anak kita tidak peduli terhadap perkembangan ekonomi. Saya ulangi, perkembangan kerohanian mereka. Karena orang tua di sini sudah biasa menormalisasi anak untuk tidak ke gereja. Seringkali ada kalimat seperti ini. Lah harus gede kok, harus ngerti, disingati, disingarek. Ke gereja yang gereja, tidak ya kan. Semangat tarik. Nah, ini sudah bisa kok, sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Sudah terserah dia saja. Mau ke gereja itu ngobrol, kalau tidak ya sudah. Bapak Ibu rasa enggan dari para pemuda ini bisa hadir di setiap ibadah, di setiap persekutuan pemuda. Itu terjadi karena akumulasi dari absen dari satu kebaktian, tambah satu kebaktian lagi, sehingga ketidakhadiran mereka di dalam ibadah atau kebaktian menjadi hal yang biasa bagi mereka dan perlu menjadi perhatian bagi kita semua, para orang tua dan anak-anak, teman-teman pemuda. Bapak Ibu Saudara, tidak perlu gengsi untuk mengatakan maaf. Maaf menjadi solusi setiap permasalahan kita. Kita orang tua tidak selalu benar. Kita pemuda juga tidak selalu benar. Tidak ada salahnya mengucapkan satu kata maaf, baik antara orang tua dan anak, atau anak orang tua. Kata maaf ini tidak membuat kalian, Bapak Ibu jenengan juga menjadi turun dari dirinya. Bapak Ibu pernah mendengar suatu perumpamaan antara keributan atau berantemnya anak orang tuanya di sekitar rumahnya, di mana pada saat mereka bersitegang, mereka berantem, mereka tidak bertegur sapa, tiba-tiba namanya dipanggil Tuhan. Namanya pulang, dan sudah, apa yang mau disampaikan? Mama sudah berada di surga bersama Tuhan. Percuma kalau kita mencoba untuk mempercantik, memperindah makan dari mama. Tetapi ada rasa nyesel dalam hati kita bahwa kita belum sempat mengucapkan kata maaf pada orang-orang yang sebenarnya kita masih memiliki kesempatan untuk mengucapkan itu. Yang saya mau tekankan di sini, selagi masih ada waktu untuk mengucapkan dan memberikan maaf, lakukan dengan segera. Maaf menjadi penyelesaian setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita, baik di keluarga maupun di gereja ini. Jadi yang saya sampaikan di sini, kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan orang yang berseteru dengan kita akan berpulang kepadanya. Semuanya menjadi misteri bagi Tuhan. Dan Bapak Ibu, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita semakin dekat dengan hari penghakiman akhir zaman. Dan mari kita memantaskan diri kita untuk layak menghadap hadirat Tuhan dengan tanpa celah dalam kehidupan kita. Hadirin, saya juga mau berpesan untuk para muda-mudi yang mungkin jenengan atau teman-teman ini memiliki rasa sakit hati, memiliki kepahitan dalam hidup. Karena jenengan atau teman-teman ini pernah dianggap sepele di dalam kehidupan, baik di rumah maupun di gereja ini. Yang mau saya sampaikan, tetaplah bertekun. Seperti busur panah dan anak panah yang ada di depan kita saat ini, fokuslah pada apa yang kalian tuju. Fokuslah hanya kepada Tuhan dan manfaatkan karunia serta talenta yang kalian miliki hanya untuk Tuhan.
Abaikan apa yang membuat hatimu terluka. Abaikan apa yang membuat hatimu merasa pahit. Dan lakukan semuanya itu hanya untuk Tuhan dan hanya untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Baik pelayananmu di gereja, baik keterlibatanmu dalam studi di sekolah, ataupun keberadaanmu dalam pergaulan. Lakukan yang baik, lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan terpenting jauhi larangan Tuhan. Karena saya bersampaikan, Bapak Ibu, teman-teman, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Kalian adalah penerus dari kami para majelis jemaat berada di atas mimbar ini ke depannya. Kalian yang akan menggantikan kami, untuk itu punya hati yang takut akan Tuhan sedang kalian muda. Karena engkau tidak selamanya muda, engkau tidak selamanya kuat. Jadi mari gunakan masa mudamu untuk hal yang melukakan hati Tuhan. Dan para orang tua sudah memberikan kalian bekal, sudah membadani kalian dengan iman semenjak kalian semua lahir. Gunakan itu sebagai fondasi bagi kalian dalam menapaki masa depanmu kelak. Supaya kalian tidak goyah, semoga kalian tidak terpengaruh atas godaan-godaan dunia yang ada pada saat ini. Teman-teman muda dan Bapak Ibu sekalian, saya boleh sampaikan pada pagi hari ini, Tuhan tidak menjanjikan kehidupan akan selalu mulus, tapi Tuhan menjanjikan akan memampukan kita semua dan menyertai kita semua untuk melewati setiap kerikil-kerikil kehidupan yang akan kita hadapi ke depannya. Dan dalam momen pekan muda ini, satu kerinduan saya, satu kerinduan kami daripada majelis jemaat, mari para pemuda kita bersatu hati kembali merapatkan barisan untuk kembali lagi membangun persekutuan bersama dalam Kristus Tuhan. Karena gereja ini adalah satu kesatuan dan kalian adalah bagian di dalamnya. Peran kalian sebagai pemuda sangat diperlukan di dalam menjaga keutuhan dari gereja ini. Bila keterlibatan ini bukanlah menjadi rutinitas saja, tetapi menjadi kebutuhan dari rasa haus kalian akan firman Tuhan, akan hadirat Tuhan. Dan kami para pemuda tentunya tidak dapat berjalan sendiri. Kami juga memerlukan dukungan dari generasi lain seperti PAMO, majelis jemaat, dan para Bapak Ibu semua. Ingatkan kami Bapak Ibu, tegur kami Bapak Ibu, jika dalam perjalanan yang ke depan ada hal melenceng yang kami lakukan. Kami berharap melalui peran kami hari ini bisa membuka hati kita semua bahwa tidak ada generasi yang lebih baik dari generasi lain. Karena di gereja ini kita semua sama. Tidak ada hal yang menjadi penghalang bagi kita untuk tumbuh bersama di dalam Kristus. Saya harap kedepannya tidak ada omongan bahwa generasi ini lebih baik daripada generasi ini, generasi itu lebih baik daripada generasimu. Saya harap itu semua tidak kembali terjadi, Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya bersama-sama kita akan lebih baik dan nama Tuhan semakin dipermuliakan di tengah-tengah gereja kita. Bila firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua tempat ini. Pemuda gotong royong, anti doyong. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Amin.
gereja. Aduh, rindu kita kalau lagi di belakang. Khotbah hari ini cocok, apalagi mengingatkan kita untuk tekun dalam berpelayanan. Seperti orang-orang yang mengakui kesalahannya di hadapan Allah itu orang yang dianggap benar, bukan? Oh ya, setuju. Bukannya orang-orang yang kelihatannya so suci dan melakukan ibadah, tapi ya ternyata hatinya melakukan kejahatan. Makanya kita harus saling dukung dan mengingatkan, bergotong royong membangun iman kita, bergotong royong membangun gereja kita. Kalau bukan kita ini sebagai generasi penerus, mau siapa lagi, ya kan? Itu sudah Pak J. Aduh, Pak. Sekarang aku mengerti, sekarang aku pahami keadaan di sekitarku. Orang menjengkelkan bukan alasan untuk pergi itu persekutuan dan tinggalkan Tuhan. Betul tak? Sekali kan. Kalau kita orang punya berpikir seperti itu, aduh mamai, kita yakin sekali persatuan pasti terjalin. Karena kita hidup itu tidak boleh saling menghakimi. Hidup kita tuh saling melengkapi, betul tuh? Betul. Betul. Hah, teman-teman, mari kita belajarkan tekad. Kita seperti anak panah di tangan pahlawan. Kita melesat sampai sana. Untuk pagi ini nih, jangan lupa kita wajib baca tuh Ibrani 10 ayat 25. Yang pertama, apa tuh poinnya? Jangan suka bolos ibadah. Aduh Tuhan Yesus, tak suka sekali itu. Kalau orang yang suka bolos ibadah, pasti hidupnya sudahlah. Yang kedua, kita itu harus saling melengkapi. Kalau kita orang saudara punya salah, ingat-ingatlah kita, nasihatilah kita. Betul toh? Karena ingat Papa Mama, kita hidup tuh di akhir zaman. Ngeri sekali. Menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Kalian sambil memegang jabatan tangan kanan kiri, oke? Pemuda GKJW kapan, Jeng? Gotong royong, anti royong. Terima kasih para pemuda di Gereja Kepanjen. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ini tiba saatnya bagi kita untuk kembali menguatkan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli yang akan kita ikrarkan pada saat ini. Pada pemuda yang bertugas, dipersilakan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita membangun iman kita ucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya dan kepada Yesus Kristus anaknya yang kedua Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sungguh kita mengucap syukur untuk setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan setiap detik kehidupan kita. Dan sepatutnya bagi kita untuk kembali memberikan yang terbaik baginya melalui persembahan yang sudah kita siapkan. Ucapan syukur pada pagi hari ini akan dipimpin oleh salah satu dari teman muda kepada yang bertugas, dipersilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dengan didasari ayat Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai 15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari bersama kita memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Kunaikan Syukurku hingga selesai mengumpulkan persembahan. Amin.
syafaat, dan setiap pokok doa kita nanti akan dibawakan oleh perwakilan dari para pemuda, dan yang masih bertugas silakan untuk mengambil posisi. Bapak Ibu Jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang dengan hati yang penuh syukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan, kesehatan, pekerjaan, dan keluarga yang Engkau anugerahkan kepada kami. Pada saat ini, kami mempersembahkan sebagian dari apa yang kami miliki sebagai wujud kasih dari rasa syukur kami kepadamu. Kami tahu Tuhan, bukan besar kecilnya yang Engkau lihat, tetapi ketulusan hati kami dalam memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan dan pakai untuk memperluas pekerjaan-Mu, memberkati gereja-Mu, dan menolong mereka yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada mereka yang mengelola, dan Tuhan selalu memberkati mereka. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu hidup dalam ucapan syukur dan setia mengandalkan Engkau dalam segala hal. Kami serahkan persembahan ini seluruhnya dan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, kami juga akan berdoa untuk negeri kami tersebut, Tuhan. Ya Tuhan, campur tangan atas pemerintahan kami, Tuhan berkati Bapak Presiden, kementerian, lembaga, instansi baik pusat maupun daerah. Kiranya Tuhan melalui roh akan takut akan-Mu, Tuhan, Tuhan pakai sehingga segala keputusan yang para pemimpin kami ambil dapat membawa kebajikan dan damai sejahtera bagi kami para rakyatnya, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami telah rakyat ini Indonesia. Ya Tuhan, berkati sehingga kami dapat hidup dalam persatuan kesatuan, saling menghormati satu dengan yang lainnya, Bapak. Bapak, ya Tuhan, karya-Mu bekerja atas pembinaan kami, Tuhan, sehingga Tuhan luputkan segala mara bahaya bencana, segala kecelakaan Bapak yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, Bapak. Terima kasih Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak, terima kasih karena Engkau telah masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menghadiri ibadah Pekan Pemuda dan memberikan kesempatan kami kepada para pemuda untuk melayani pada minggu hari ini, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan persekutuan pemuda dan segala macam persekutuan yang ada di gereja ini di dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang membantu memberkati kami dan Engkau yang menjamah teman-teman kami yang sengaja menjauhkan diri untuk tidak beribadah, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati keluarga Bapak dan Ibu Pendeta sehingga dapat senantiasa dalam sukacita dalam melayani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga perlu dengan sukacita ya Tuhan, ketika kami boleh merasakan dan menikmati pemeliharaan cinta-Mu Tuhan atas hidup kami melalui orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh ada di tengah keluarga yang saat ini ada dan hadir untuk kami ya Tuhan. Sekiranya pergumulan yang harus dihadapi, kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada serta dalam setiap pergumulan masing-masing dari keluarga, orang tua, kami ya Tuhan. Kami juga berdoa mengingat rekan-rekan kami yang memiliki pergumulan ya Tuhan, bergumul dalam masalah hidup, bergumul menanti buah hati, bergumul untuk keluarga yang baru, bergumul untuk pekerjaan, untuk kuliah dan sekolah. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai, membimbing, menemani, dan terus menguatkan dalam perjalanan kehidupan setiap kami. Kami serahkan doa kami. Terima kasih Bapak buat masa-masa muda kami, masa-masa di mana Kau izinkan kami mencari. Kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang menjalani studinya Bapak, baik yang ada di sekitar Banjar dan Malang maupun yang ada di luar kota. Kiranya Bapak sendiri yang membimbing mereka, berikan kekuatan serta hiburan.
Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari kerja. Kiranya Tuhan sendiri yang bimbing di masa-masa mereka bekerja. Tuhan sendiri yang arahkan mereka biar menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, inilah doa dan kerinduan kami. Kau yang mengerti setiap hati masing-masing dari kami, dan biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan serta menjawab setiap doa-doa kami. Semua doa dan permohonan kami ini kami beraskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini berbeda karena pada hari ini adalah memasuki Pekan Pemuda 3 Juli, dan pada saat ini hari kepanjang dilayani dalam nuansa pemuda. Terima kasih untuk para pemuda dan juga yang di mimbar dilayani oleh Ketua Pemuda juga, Bapak Diaken Dian Kristi. Terima kasih Pak Dian Kristi. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih dan mengasihi Tuhan, penekanan dan juga tambahan kita jemaat adalah sebagai berikut. Poin yang kelima pada kita jemaat untuk laporan pertunangan. Majelis Jemaat menerima laporan pertunangan telah dilaksanakan tukar cincin pada hari Sabtu 18 Oktober 2025. Nama Yolanda Kristia Putri Akimas, putri dari Bapak Edi Eko Susilo Akimas dan Ibu Trilida Yati.
Kepada yang bersangkutan diharapkan berdiri. Selamat untuk Mbak Yolanda. Kartunya berapa? Bertunangan dengan nama Richard Alexander Latupeilisa, putra dari Bapak Reino Billy Latupeilisa dan Ibu Adil Bilati. Gak ada nih Pak. Oke. Kemudian rekanan berita jemaat yang ke-6 untuk hari raya persembahan penduduk akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 November 2025. Tempat di Kabupaten Nganjuk pukul 7.00 WIB. Kemudian di Indo akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 November 2025 pukul 7.00. Kemudian poin yang ke-7 berita jemaat, sidang majelis jemaat Kepanjen. Sidang majelis jemaat Kepanjen yang ketiga akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 November 2025 pukul 10.00 di Kabupaten Nganjuk. Mohon setiap komisi dan Porja akan mempersiapkan laporan kegiatan bulan Juli sampai dengan September 2025. Bapak Ibu, kemudian ada tambahan berita jemaat. Untuk besok ada ibadah pelepasan dan pelantikan Badan Pembantu Majelis Daerah Malang 1 di GKJ Kepanjen, Gereja kita, Senin 27 Oktober 2025 pukul 4 sore yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Uji Kurniato. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih dan dikasih Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga melihat untuk adik-adik dari Taruna Nusantara kelas 10 ya kelihatannya ya, yang baru saja mungkin mengikuti ibadah di tempat ini. Kami undang untuk berdiri adik-adik yang kelas 10. Terima kasih. Duduk kembali. Selamat datang kepada adik dan selamat beribadah dan bergabung. Bapak Ibu serta saudara-saudara, saya juga mendengar informasi dan bisikan bahwa ada beberapa warga tamu yang ikut beribadah di tempat kita ini. Kepada beliau-beliaunya kami undang untuk berdiri. Oke, ada mikrofon dulu. Mbak Fira, bisa disampaikan bahwa beliau-beliaunya ini dari mana, kemudian dalam rangka apa, sehingga kami boleh ikut bersuka-cita. Izin, selamat pagi, shalom. Kalau di gereja kami, di gereja Masih Injil di Minahasa, kalau kami menyapa shalom, dijawabnya damai di hati. Oke, bisa dilanjut ya. Mari, kembali. Shalom. Damai di hati. Kami melihat bagi Tuhan. Terima kasih kami kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, kami adalah orang tua dari siswa kelas 10. Mohon izin anak kami Gracia Radisri Putri Utomo. Kebetulan campuran, bapaknya Magetan, saya asli Minahasa. Puji Tuhan, kami di sini tentunya bukan karena kebetulan kami mengantar anak kami, dan puji Tuhan bisa beribadah di sini. Dan saya dan suami saya tinggalnya di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Dan kami berjemaat di Gereja Masih Injil di Minahasa di wilayah KK1. Demikian, terima kasih untuk sambutan bagi kami, dan doa kami tentu Tuhan akan memberkati jemaat di KJW di Kepanjen ini. Terus semangat dalam melayani Tuhan, tentunya apa yang dikerjakan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati, dan sebentar jam 11:30 kami akan menuju ke bandara karena akan berangkat ke Manado, ke Minahasa. Terima kasih, mohon doanya supaya boleh beribadah dengan selamat. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Kami sebagai wakil juga mewakili warga GKJ Kepanjen sangat berterima kasih juga untuk Bapak Ibu yang berkenan hadir bersama-sama beribadah di tempat kami. Kami juga berdoa untuk segala perjalanannya nanti rencananya bisa berjalan dengan lancar dan sampai tempat tujuan dalam keadaan selamat. Terima kasih. Izin Pak Ganduri, ada satu lagi, Ibu tamu. Pokok katuran sebenarnya Ibu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, perkenalkan saya Ibu Nurani dari Sidoarjo, Pak. Namanya Mas Bayan. Oh iya. Ya, saya dari Gereja Talun. Mungkin nanti saya mau bergabung di sini sama anak saya, Bu. Begitu. Selamat datang Ibu. Ya, ini sedang mengurus apa itu namanya surat-surat. Jadi nanti saya mau bergabung di sini sama anak saya Pak. Ya, monggo. Ya. Dari cukup berkati. Amin. Bapak Ibu, ini juga ada tambahan jadwal lagi untuk diundang untuk semua majelis jemaat untuk hadir pada pelepasan dan juga pelantikan BPMD untuk besok hari Senin tanggal 27 Oktober pukul 4 sore. Demikian Bapak Ibu berita jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama dengan para pemuda kita saling bergandengan tangan dan saya undang jenengan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengungkapkan janji pemuda GKJ. Pada bagian judul akan saya bacakan dan pada bagian isi kita baca bersama-sama. Ikrar dan janji pemuda GKJ. Kami pemuda pemudi GKJW berjanji menjunjung tinggi keterampilan dan ambisi. Kami pemuda pemudi GKJW berjanji mewujudkan kepekaan dan kepedulian terhadap sesama. Kami pemuda pemudi GKJW berjanji mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan apa yang telah diberikan. Mari tetap terus menjadi pemuda-pemudi GKJW yang bersatu dalam kasih Kristus, tetap menjadi sahabat satu dengan lainnya, bekerja sama, saling mendoakan, saling mengasihi, dan tentunya bergotong royong, anti doyong. Bapak Ibu bisa menepuk orang di samping kanan kiri Bapak, dan sambil menepuk kita sampaikan gotong royong, anti doyong. Dan mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 440 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga di Badai Topan Dunia. Tuhanlah perlindunganmu.
Marilah kita mundur dari peribadatan ini dengan penuh sukacita dan tetap bergandengan tangan satu dengan yang lain, saling menguatkan, dan biarlah relasi intergenerasi ini dapat terus terpelihara dalam kehidupan kita berjemaat dan bergereja. Karena tidak ada generasi yang lebih baik dari generasi lain, kita semua sama di hadapan Tuhan. Dan marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan adalah Bapa Sang Pencipta kehidupan, senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa memampukan dan menolong saudara-saudara dalam pergumulan hidup, serta Roh Kudus Sang Penerang kehidupan senantiasa berikan hikmat, kekuatan, dan damai sejahtera bagi para pemuda jemaat untuk saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Hidup jemaat Allah Tuhan. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayo kita ibadah apa?
Selamat hari Minggu. Halo Mas Yaya. Ayo doa dulu kita doa dulu. Kita doa dulu.